Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Sebelum kita mulai untuk melanjutkan materi, saya akan cek kehadiran siswa semua. Agus Haryanto, Wirama Utama, Eka Nurmayanti, Ersa Nistiana, Faeza Zikri, Dina Nistiani, sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai Al-Fatihah. Selesai. Baik, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana proses dakwah Rasulullah dari sejak diturunkannya Al-Quran, beliau berdakwah, lalu kemudian strategi dakwah Rasulullah dan bagaimana sikap sahabatnya Rasulullah saat menghadapi kaum Quraisy. Oke, di sini kalian sudah melihat gambar dari proyektor dari sini ini. Masing-masing kelompok silakan menganalisa gambar yang ada di sini. Ya, ini abaikan. Silakan analisis gambar yang ada di sini. Jadi kita bagaimana memanfaatkan Google, ya. Di sini kita menggunakan sarana Google untuk kita mencari tahu tentang apa yang akan kita gali. Ya, baik. Gambar pertama ini adalah bagaimana awal dakwah Rasulullah. Lalu kemudian di sini ada gambar bagaimana proses turunnya Al-Quran dan diterima oleh Rasulullah. Lalu kemudian di sini adalah strategi dakwah Rasulullah. Strategi dakwah Rasulullah itu ada berapa? Ada dua. Ya, dakwah Rasulullah itu ada dua. Di Mekah itu ada dua. Pertama, secara sir, dan yang kedua, ya, baik. Sekarang saya meminta kepada semua kelompok untuk menganalisis gambar yang ada di depan, ya, yang saya tampilkan di depan. Silakan analisis. Kalian punya waktu untuk menganalisis 15 menit untuk menganalisis ini, dan silakan masing-masing kelompok komentari, ya, ajukan, presentasikan hasil analisisnya kalian di sini. Ya, 15 menit atau 20 menit saya rasa itu sudah cukup untuk kalian menganalisa. Silakan tuangkan dalam sebuah catatan, lalu kemudian nanti sampaikan pada kelompok. Oke? Kita akan diskusikan nanti dan kita akan sama-sama mengambil kesimpulannya nanti pada akhirnya. Baik, kita mulai. Silakan dianalisis. Pertama mulai menanggapi hasil analisisnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya, kenapa Rasulullah SAW berdakwah secara sir atau rahasia? Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama dari kelompok 1 atas nama Kamarudin. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah, salah satu strategi dakwahnya Rasulullah itu adalah dengan melakukan dakwah secara sir atau rahasia. Ada yang bisa menjawab? Kelompok lain? Kelompok 2 silakan. Baik, kenapa Rasulullah Shallallahu
silakan nomor 1. Rasulullah SAW berdakwah dengan sir atau secara rahasia, dimulai dengan berdakwah kepada keluarganya yang terdekat, karena Rasulullah SAW itu masih takut. Masih takut. Oke, baik. Baik, saya menambah jawaban dari para teman-teman yang lain. Kenapa Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena ada dua alasan bahwa beliau itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertama, karena berdakwah sembunyi-sembunyi itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan yang kedua, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena beliau itu takut kalau nanti beliau diketahui oleh kafir Quraisy bahwa beliau itu membawa ajaran Islam, maka nanti sahabat yang memeluk Islam tersebut, sahabat Rasulullah yang memeluk Islam akan langsung disiksa oleh kafir Quraisy tersebut. Itu sebenarnya jawaban dari saya. Terima kasih. Baik. Bukan dakwah secara terang-terangan. Kapan kira-kira Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan? Di salah satu gambar yang kita tampilkan di sini ada yang mengarah kepada dakwah secara terang-terangan, sehingga kemudian pada saat dakwah secara terang-terangan ini, di sanalah saatnya Rasulullah melakukan hijrah. Hijrah itu Rasulullah itu ke banyak tempat yang Rasulullah coba-coba untuk hijrah berdakwah ke Taif. Yang terakhir itu ke Madinah, ya. Yang terakhir itu ke Madinah. Nah, sekarang coba kalian menganalisa, mencari jawaban, mencari tahu, jelaskan kepada publik, diskusi, siapa yang bisa menjelaskan dan siapa yang bisa menjawab, ya, siapa yang bisa melontarkan pertanyaan dan silakan tanggapi dari semua kelompok. Sejak kapan mulai Rasulullah setelah dari dakwah rahasia secara diam-diam, lalu kemudian mengubah strategi dakwahnya menjadi terang-terangan atau jahat? Ada yang bisa? Silakan. Kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 3. Memulai dakwah secara terang-terangan setelah turunnya ayat yang berbunyi "Qad imam maru waraf di akhir muslimin." Pasda bima tu'maru wa alin adil muslimin. Apa artinya? Maka baik, sampaikan secara terbuka kepada Muhammad dan jangan pedulikan kaum Quraisy, kaum musyrikin. Baik, kita akan mengambil simpulan, ya, simpulan dari apa yang kita diskusikan pada hari ini, bahwa simpulan pertama adalah bagaimana apa tadi? Kenapa Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi? Simpulannya adalah pertama, masih belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan dakwah secara yang kedua, pertimbangannya adalah, inilah strateginya, pertimbangannya adalah untuk menghindari intimidasi dan berbagai intimidasi dan ancaman dari kaum Quraisy yang menyiksa para sahabat, para budak yang masuk Islam, yang membunuh, bahkan sampai membunuh, menyiksa dan segala macamnya kepada orang-orang yang mengikut kepada Rasulullah. Kemudian kesimpulan yang kedua, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, ditandai dengan turunnya ayat yang mengatakan pasda. Yang kedua, ditandai dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam sebagai pilar kekuatan Islam pada saat itu. Untuk hari ini kita cukupkan pertemuan di sejarah kemudahan Islam, bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW semasa di Mekah. Banyak hal yang menjadi kemah
perlu kita ambil manfaatnya dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan saya memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada kalian semua atas kerjasamanya, dan di pertemuan saat ini kita mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan pertemuan yang sebelumnya. Baik, mari kita hapus dulu untuk kita semua. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan bagaimana awal masalah kita, pembelajaran kita yang pertama kemarin, pembelajaran kita yang hari ini, lalu kita akan membahas kemudian nanti semuanya tercakup dalam pembahasan kita yang akan datang. Baik, untuk hari ini sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, semoga kalian di rumah sehat selalu, ya, belajar, nanti pelajari apa yang saya kirimkan di grup WhatsApp-nya, ya. Kemudian nanti tolong dijawab LKPD yang ada di grup WhatsApp-nya, saya kirimkan linknya, nanti dijawab, ya, baik secara kelompok maupun individu terserah. Tapi saya buat dengan rangkaian kelompok. Di sana ada 3 kelompok, tinggal kalian centang di atas kelompok berapa, sudah jelas linknya, tinggal kalian klik linknya, akan keluar formnya, nanti kalian isi. Baik itu nanti secara kelompok, secara individu, yang jelas di sana per kelompok. Ya, paham? Nanti silakan kalian juga gali-gali, cari informasi di YouTube atau Google terkait dengan mata pelajaran yang akan kita bahas nanti, masih berkaitan dengan bagaimana dakwah Rasulullah periode Mekah. Baik, kita akan menutup acara ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai. Selesai. Demikian untuk hari ini. Lagi sekali saya terima kasih dan saya apresiasi yang cukup tinggi buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.